Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiadi, NIM 193-249. Di sini saya akan menjelaskan tentang biogas untuk memenuhi tugas energi baru terbarukan yang diampu oleh Bapak Syamsiro. Kata pengantar: kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama minyak tanah, untuk rumah tangga maupun industri. BBM juga sempat langka di beberapa tempat di Indonesia. Kualitas lingkungan menurun akibat penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Tekanan terhadap hutang juga meningkat dan perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan harus menjadi pilihan. Pengertian biogas. Biogas merupakan sebuah proses gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut anaerobic digestion. Gas yang dihasilkan sebagian besar lebih dari 50% berupa metana. Material organik yang terkumpul pada digester reaktor akan diuraikan menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama, material organik akan didegradasi menjadi asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Bakteri ini akan menguraikan sampah pada tingkat hidrolis dan asidifikasi. Sejarah biogas. Gas metana sudah lama digunakan oleh warga Mesir, Cina, dan Roma kuno untuk dibakar dan digunakan sebagai penghasil panas. Sedangkan proses fermentasi lebih lanjut untuk menghasilkan gas metana ini pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta 1776. Hasil identifikasi gas yang dapat terbakar ini dilakukan oleh William Henry pada tahun 1806 dan Beckham 1868. Murid Louis Pasteur dan Tapeiner 1882 adalah orang pertama yang memperlihatkan asal mikrobiologis dari pembentukan metana. Adapun alat penghasil biologis secara anaerobik pertama dibangun pada tahun 1900 pada akhir abad ke-19. Riset untuk menjadikan gas metan sebagai biogas dilakukan oleh Jerman dan Prancis pada masa Perang Dunia. Apa dan mengapa harus biogas? Biogas merupakan gas yang mudah terbakar. Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat dikembangkan. Jenis bahan bakar biogas ini dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerobik yang berasal dari limbah rumah tangga, kotoran hewan, sapi, babi, ayam, dan sampah organik. Dengan demikian, biogas memiliki peluang yang besar dalam pengembangan karena bahannya dapat diperoleh dari sekitar tempat tinggal kita dan jumlahnya tersedia banyak. Manfaat penerapan biogas. Penyediaan energi untuk rumah tangga di desa dan di kampung-kampung, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi konvensional yaitu minyak tanah dan gas LPG atau bahan bakar fosil, meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, mengurangi penggunaan sumber daya alam sehingga kelestarian sumber daya alam dapat terjaga, khususnya di hutan, dan untuk melestarikan lingkungan. Potensi biogas di Indonesia. Potensi biogas di Indonesia cukup melimpah, mengingat peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat pertanian.
Hampir semua petani memiliki ternak, antara lain sapi, kambing, dan ayam. Bahkan ada yang secara khusus mengembangkan sektor peternakan. Di antara jenis ternak tersebut, sapi merupakan penghasil kotoran yang paling besar. Namun, pemanfaatan energi terbarukan biogas masih minim. Pemerintah menargetkan angkanya di 489 juta meter kubik per tahun di tahun 2025. Namun, realisasinya hingga saat ini baru mencapai 26 juta meter kubik per tahun. Padahal potensi pemanfaatan biogas di Indonesia sangat besar, mencapai 32 gigawatt. Tapi kapasitas pembangkit listrik bioenergi yang terbangun baru 1896 megawatt. Sementara target kebijakan energi nasional atau KEN untuk pembangkit ini sebesar 5.500 megawatt di tahun 2025. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan secara garis besar mekanisme kerja produksi biogas. Drum umpan atau saluran inlet itu kotoran ternak dikumpulkan dalam suatu wadah berupa drum atau tempat penampungan. Setelah itu selanjutnya akan berproses pada dimasukkan ke reaktor biogas. Di sini reaktor biogas terdapat bakteri yang akan memproses kotoran ternak, itu akan berubah menjadi biogas atau menjadi pupuk organik. Pupuk organik termasuk output biogas. Biogas langsung selanjutnya akan mengarah ke pengaman gas. Di sini gas tekanan akan diatur dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam penampungan biogas. Selanjutnya penampungan biogas biogas tersebut akan disalurkan ke kompor biogas, generator, petromak, dan lain-lain. Ya. Pertama, kotoran ternak itu termasuk input. Reaktor gas termasuk proses. Hasil reaktor gas sampai ke penampungan biogas berupa output, dan kompor biogas, generator, petromak, dan lain-lain merupakan hasil pemanfaatan biogas. Gas yang dihasilkan dimasukkan dalam plastik penampungan gas. Yang dihasilkan ini belum murni gas metan, masih mengandung CO2, H2O, dan sebagainya. Jika plastik penampungan penuh dengan gas, mesin kompresor dinyalakan. Tujuannya untuk memurnikan gas metan yang dihasilkan sekaligus menarik gas murni ke dalam kompresor. Setelah gas dalam plastik penampungan habis, matikan kompresor. Selanjutnya, proses penampungan ke dalam tabung gas LPG kemasan 3 kg. Tabung gas yang digunakan adalah tabung bekas freon AC. Tabung gas siap digunakan untuk keperluan memasak. Pengumpulan feses ternak ke dalam suatu tangki kedap udara yang disebut geyser. Reaktor biogas. Di dalam geyser tersebut, kotoran yang dicerna dan difermentasi oleh bakteri
yang menghasilkan gas metan serta gas-gas lain. Gas yang timbul dari proses ini ditampung di dalam gester. Penumpukan produksi gas akan menimbulkan tekanan sehingga dapat disalurkan ke rumah dengan pipa. Gas yang dihasilkan tersebut dapat dipakai untuk memasak dengan menggunakan kompor gas atau untuk penerangan dengan menggunakan lampu petromak sesuai dengan bahan bakar gas tadi. Gas yang dihasilkan ini sangat baik untuk pembakaran karena mampu menghasilkan panas yang cukup tinggi. Apinya berwarna biru dan tidak berbau dan tidak berasap. Performa teknologi biogas. Teknologi biogas bukanlah teknologi baru. Teknologi ini telah banyak dimanfaatkan oleh petani peternak di berbagai negara, diantaranya India, Cina, bahkan Denmark. Teknologi biogas sederhana yang dikembangkan di Indonesia berfokus pada aplikasi skala kecil atau menengah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pertanian yang memiliki ternak sapi antara 2-20 ekor. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar di rumah. Biogas bisa menggantikan gas yang digunakan untuk memasak. Selain itu, biogas juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan listrik. Generator listrik bisa memanfaatkan energi yang bersumber dari biogas. Pemanfaatan biogas di Indonesia. Berdasarkan data implementasi pengembangan biogas per 27 Oktober 2020, rumah tangga yang sudah memanfaatkan mencapai 47.868 unit di seluruh wilayah Indonesia. Konsumsi bahan bakar itu sebanyak 75.338 meter kubik per hari atau sekitar 27,14 juta meter kubik per tahun. Penggunaan biogas dapat membantu mengurangi emisi gas metana ke atmosfer yang 21 kali lebih berbahaya daripada emisi karbon dioksida. Emisi dapat berkurang karena gas metana yang dihasilkan dari proses anaerobik dimanfaatkan untuk memasak, menyalakan lampu, dan menggerakkan generator listrik. Demikian begitu pemanfaatannya dapat mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, sekian presentasi tentang biogas yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.